Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nida Alirifda dari kelas reguler manajemen I. Di video ini saya akan memaparkan mengenai analisis saham yang meliputi analisis fundamental dan analisis teknikal. Apa itu analisis fundamental? Analisis fundamental atau fundamental analisis adalah teknik yang memperhitungkan berbagai faktor seperti kinerja perusahaan, analisis persaingan usaha, analisis industri, analisis ekonomi, dan pasar makro-mikro. Dari sini dapat diketahui apakah perusahaan tersebut masih sehat atau tidak dari pengecekan tersebut. Investor dapat mengetahui mana perusahaan yang dalam kondisi baik dan bisa dipilih untuk investasi. Siapa yang menggunakan analisis fundamental? Umumnya, pengguna analisis fundamental adalah investor, terutama investor saham jangka panjang. Analisis fundamental bisa untuk analisis apa saja. Analisis fundamental tidak terbatas untuk saham, bisa juga digunakan untuk forex, emas. Caranya saja yang berbeda, tapi biasanya kalau orang menyebut analisis fundamental, biasanya merujuk pada saham. Investor yang murni menggunakan aspek fundamental di dalam menentukan keputusan investasinya disebut dengan fundamentalis. Apa yang dibutuhkan untuk bisa melakukan analisis fundamental? Analisis fundamental membutuhkan data untuk bisa dianalisis. Data bisa didapatkan dari berbagai berita, data ekonomi, dan laporan keuangan yang dirilis oleh emiten yang berada di Bursa Efek Indonesia. Berita perusahaan bisa didapatkan dari koran, media elektronik. Data ekonomi bisa didapatkan dari rilis Badan Pusat Statistik atau Bank Indonesia. Data laporan keuangan perusahaan dirilis oleh emiten setiap 3 bulan sekali. Bagaimana cara melakukan analisis fundamental? Di dalam analisis fundamental, kita dapat melakukan analisis top-down, mulai dari kondisi ekonomi negara secara makro sampai kondisi perusahaan secara mikro. 1. Analisis makro, untuk mengetahui kondisi ekonomi negara secara keseluruhan. 2. Analisis sektoral, untuk mengetahui kondisi masing-masing industri. Kita perlu mengetahui apa saja sektor industri yang paling memiliki peluang untuk bertumbuh. 3. Analisis mikro, untuk mengetahui kondisi perusahaan. Yang dapat dilakukan, misalnya dengan mengukur kesehatan keuangan perusahaan, dilihat dari laporan keuangan yang dikeluarkannya. Analisis fundamental perusahaan. Secara umum, analisis fundamental ini melibatkan banyak sekali data variabel yang harus dianalisis, di mana beberapa di antara variabel tersebut yang cukup penting untuk diperhatikan yaitu pertumbuhan pendapatan, rasio laba terhadap saham yang beredar, rasio pertumbuhan EPS, rasio harga saham terhadap laba per lembar saham, rasio harga saham terhadap pertumbuhan laba perseroan, rasio harga saham terhadap penjualan, rasio harga saham terhadap nilai buku, rasio hutang perseroan, margin buku keuntungan bersih. Menghitung rasio. Menghitung kondisi perusahaan biasanya dilakukan dengan menggunakan rasio-rasio keuangan. Rasio secara garis besar dibagi dalam 5 kategori utama lain, yaitu keuangan, harga, likuiditas, daya ungkit, dan efisiensi. Rasio laba terhadap saham beredar. Rasio ini digunakan untuk mengukur suatu tingkat keuntungan dari perusahaan. Rasio pertumbuhan EPS diperoleh dengan membandingkan nilai rasio laba terhadap saham beredar pada tahun berjalan dengan nilai EPS pada kuartal yang sama pada tahun sebelumnya untuk menggambarkan pertumbuhan tingkat keuntungan perusahaan. Rasio harga saham terhadap laba per lembar saham. Bisa juga disebut dengan P atau E ratio yang dihitung dengan cara membagi harga saham dengan keuntungan per lembar saham. Rasio harga saham terhadap pertumbuhan laba perseroan. Semakin rendah P
rasio suatu perusahaan, maka harga sahamnya adalah di bawah harga semestinya. Rasio harga saham terhadap penjualan. Rasio ini biasanya digunakan untuk menilai suatu perusahaan yang masih baru atau belum mendapatkan keuntungan di mana rasio ini. Analisis fundamental untuk pasar uang. Analisis fundamental memberi pengaruh kepada tren perubahan harga, arah dari harga suatu mata uang secara keseluruhan yang lebih banyak dipengaruhi oleh kebijakan-kebijakan yang dilakukan pemerintah, ataupun data-data yang dirilis oleh berbagai sumber maupun berita-berita tertentu yang belum pasti kebenarannya. Kategori faktor fundamental. Faktor-faktor fundamental yang sifatnya luas dan kompleks tersebut dapat dikelompokkan ke dalam 4 kategori besar, yaitu 1. Faktor politik. Sebagai salah satu alat indikator untuk memprediksi pergerakan nilai tukar, sangat sulit untuk diketahui waktu terjadinya secara pasti dan untuk ditentukan dampaknya secara fluktuasi nilai tukar. 2. Faktor keuangan. Sangat penting dalam melakukan analisis fundamental adanya perubahan dalam kebijakan moneter dan fiskal yang ditetapkan oleh pemerintah, terutama dalam hal kebijakan yang menyangkut perubahan tingkat suku bunga akan membawa dampak signifikan terhadap perubahan dan fundamental ekonomi. 3. Faktor eksternal dapat membawa perubahan yang sangat signifikan terhadap nilai tukar suatu negara. 4. Faktor ekonomi. Indikator ekonomi adalah salah satu faktor yang dapat dipisahkan dan merupakan bagian penting dari keseluruhan faktor fundamental itu sendiri. Indikator-indikator ekonomi yang sering digunakan dalam analisis fundamental yaitu 1. Produk nilai bruto. 2. Produksi domestik bruto. 3. Tingkat inflasi. Dan sekarang analisis teknikal. Apa itu analisis teknikal? Analisis teknis atau lebih dikenal dengan istilah analisis teknikal adalah suatu teknik analisis yang dikenal dalam dunia keuangan yang digunakan untuk memprediksi tren suatu harga saham dengan cara memprediksi data pasar yang lampau, terutama pergerakan harga dan volume. Pada awalnya, analisis teknikal hanya memperhitungkan pergerakan harga pasar atau instrumen yang bersangkutan dengan asumsi bahwa harga mencerminkan seluruh faktor yang relevan sebelum seorang investor menyadarinya melalui berbagai cara lain. Apa fungsi analisis teknikal? 1. Mendeteksi tren atau pola yang sedang terjadi, di mana analisis teknikal digunakan untuk menganalisis harga berdasar data harga masa lalu. Dari data tersebut, biasanya analisis akan mencoba untuk melihat adanya suatu tren pada pola harga yang terjadi di market. Dari analisis ini, tren bisa mengikuti pola yang terjadi sebagai bantuan dalam tradingnya. 2. Membantu memberikan sinyal beli atau jual. Tentunya dengan menggunakan analisis teknikal, tren sangat membantu dengan tradingnya karena analisis yang dibuat dapat membantu trader untuk menentukan keputusan jual atau beli. Misalnya, saat harga cenderung naik, trader bisa membuka posisi beli, ataupun sebaliknya. Saat harga cenderung turun, trader mulai membuka posisi jual. Prinsip dasar analisa teknikal. 1. Market price discount everything, yang artinya adalah harga yang terlihat pada grafik telah menggambarkan semua faktor yang mempengaruhi pasar. 2. Price move in trend, di mana harga tidak bergerak secara acak, melainkan selalu membentuk suatu pola tertentu atau disebut juga tren. 3. History reps itself, di mana terjadi kecenderungan kuat bahwa perilaku para pelaku pasar di masa kini akan memberikan reaksi yang sama dengan para pelaku di pasar di masa lalu. Hal yang perlu diperhatikan dalam analisa teknikal. 1. Grafik harga. 2. Indikator teknikal. Fungsi utama dari indikator teknikal adalah untuk membantu memberikan sinyal beli atau jual yang akurat,
sehingga trader bisa meminimalisir kerugian yang terjadi di masa depan dan menghasilkan keuntungan. Unjuk kerjanya yang pertama, menganalisis saham melalui ada 3 link. Link yang pertama adalah Trading View. Kita masuk ke chart. Kemudian, misalnya, kita akan melihat Bank BRI sahamnya berapa. Ini adalah saham dari Bank BRI. Ini satu hari, ada 5 hari, ada 1 bulan, ada 3 bulan, ada 6 bulan. Dan di sini pada saham ini sempat menurun, kemudian naik, kemudian menurun, dan kemudian naik. Warna hijau artinya naik, dan sedangkan warna merah artinya turun. Selanjutnya kita lihat dari TLKM. Telkom Indonesia Persero Tbk. Dan pada saham Telkom juga sempat menurun kemudian naik lagi. Yang merah artinya turun, yang hijau artinya naik. Kalau sahamnya naik, berarti peminatnya banyak. Kemudian link yang kedua yaitu Google Finansi. Ini dia sahamnya dari berbagai negara. Di Google Finansi akan menganalisis saham misalnya Telkom Indonesia. Telkom Indonesia. Pada ini dia saham dari Telkom Indonesia. Di sini sempat naik, kemudian turun lagi. Turunnya melonjak, cukup melonjak. Kemudian misalnya dari saham Unilever. Ini dia dari Unilever. Kalau gambarnya hijau berarti sedang naik, kalau gambarnya merah berarti sedang turun. Misalnya kita coba dari Bank Rakyat Indonesia. Bank Rakyat Indonesia. Ini juga sama merah ya, berarti kalau merah turun. Dan link yang ketiga dari Yahoo Finance. Sama kita akan menganalisis saham. Ini dari PT Unilever Indonesia Tbk.
Ini dia chartnya. Misalnya dari Telkom. Dari perusahaan PT Telekomunikasi Indonesia. Ini kalau merah berarti sedang turun ya. Aplikasi dari Stockbit. Di Stockbit ada Stream, Profil, Watchlist, Chat, Charbit, Order Book. Jika kita sudah mendaftar di Stockbit dan FPI, berarti kita sudah memiliki uang 100 juta. Yang pertama kita buka di Stockbit yaitu ke Order Book. Di Order Book ini kita bisa membeli dan menjual saham. Jadi kalau kita mau membeli saham, cari yang harganya di bawah. Jadi yang harganya lagi turun. Kemudian di sini ada lot, bid, offer. Apa itu lot? Lot itu satuan resmi yang digunakan dalam kegiatan penjualan atau pembelian saham berdasarkan aturan yang telah ditetapkan Bursa Efek Indonesia. Di Indonesia, jika kita ingin berinteraksi saham, kita harus membeli atau menjual saham minimal sebesar 1 lot. 1 lot saham sama dengan 100 lembar saham. Kemudian ada bid. Bid itu apa? Bid itu digunakan ketika kita ingin membeli saham di harga yang lebih rendah dibandingkan dengan harga last price. Kemudian ada offer. Offer apa? Offer itu harga yang diajukan oleh calon penjual saham ketika hendak menjual sahamnya. Dan kenapa offer harus berurutan? Di sini offer berurutan mulai dari harga terkecil hingga terbesar. Offer itu beli, bid itu jual. Kemudian kita akan membeli saham virtual account. Cara membeli saham dengan 100 juta yang kita pakai harganya 5%. Dengan 3 saham yang 5%. Dari 100 juta yang kita pakai hanya 5 juta. Kan ini udah 100 juta. Misalnya kita akan membeli dari TLKM. Set order. Buy. Ini buy. Set order. Kemudian ke virtual area, lihat di portofolio. Jika portofolio masih kosong, berarti belum disetujui, lihat di order. Berarti ini pembeliannya harus diulangi gagal, mungkin karena jaringan. Dan jika berhasil, akan muncul di portofolio.
kasih reject ya. Kemudian kita lihat ya di portofolio. Dan ini masih kosong, berarti kalau masih kosong adanya di order. Kita lihat di order dari sini masih ada, masih reject semuanya. Mungkin karena jaringan. Kita masuk ke thread, kemudian masuk ke IDX virtual online trending ini. Masukkan. Dan setelah masuk, tampilannya akan seperti ini. Di sini ada order, ada buy, ada sell, ada order list, ada trade list, hold list, portfolio. Ini order book. Kita lihat portofolio. Ini ada uang kita. Ini uangnya 100 juta. Kita misalnya akan membeli, klik sell untuk menjual. Kalau ingin membeli berarti buy. Misalnya kita akan membeli saham Telkom. Kita membeli malos, langsung buy. Ini sudah terjadi pembelian ya. Misalnya lagi. Misalnya Unilever. Nah, kita akan buy lagi. Buy. Kemudian kita lihat di portofolio. Dan ini uang kita sudah berkurang, berarti kita sudah berhasil membeli saham tersebut. Sekarang misalnya sell, kita akan menjual misalnya sell. Dan ini sudah ada, kita bisa menjual, dan ini sudah bisa membeli. Misalnya satu lagi yang akan di sell dari Telkom. Sell. Dan ini sudah berhasil. Kita lihat di portofolio. Dan ini sudah total buy, sudah ya. Dan minimal kita bisa transaksi di sini minimal 1 kali 1 minggu sekali ya. Udah ya. Dan ini dari aplikasi RTI. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada kata yang kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.